Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan presentasikan materi mengenai stock valuation atau penilaian saham. Sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Edwix Mawardani, NPM 001. Yang kedua, Ana Agung Istri Anggita Pramandari Putri, NPM 052. Yang ketiga yaitu Niluh Kardi Dinda Damayanti, NPM 066. Yang keempat yaitu Ida Ayunanda Pradita, NPM 093. Dimulai dari nilai saham. Nilai suatu saham adalah nilai intrinsik dari saham tersebut yang bisa berbeda dengan harganya. Apabila harga saham dibentuk dari minat pasar, maka nilai saham dibangun berdasarkan persepsi publik atas emiten yang terkait. Nilai pasar adalah harga saham di bursa efek, dan nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari saham. Nilai saham punya sifat yang lebih luas jika harga saham hanya berkaitan dengan keseimbangan nilai saham di pasar efek, maka nilai saham akan berkaitan dengan penilaian publik terhadap perusahaan tersebut seperti citra perusahaan di mata publik, pendapatan perusahaan, keuntungan perusahaan, citra produk, pelayanan perusahaan, dan aspek pengabdian kepada masyarakat. Semakin sebuah saham dianggap menguntungkan, maka akan semakin besar nilai sahamnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Berikutnya ada jenis saham. Ada 3 jenis saham menurut Hartono di tahun 2000, halaman 79, yaitu yang pertama ada nilai buku. Nilai buku adalah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Yang kedua ada nilai pasar yang merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau juga disebut sebagai pasar harga sekunder. Yang ketiga ada nilai intrinsik, yaitu nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar suatu saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Perhitungan nilai intrinsik ini adalah mencari nilai sekarang dari semua aliran kas di masa mendatang, baik yang berasal dari dividen maupun capital gain. Berikutnya ada karakteristik saham. Yang pertama ada karakteristik saham biasa. Karakteristik saham biasa adalah sebagai berikut. Yang pertama memiliki hak suara pemegang saham sehingga dapat memilih dewan komisaris. Yang kedua hak didahulukan, bisa perusahaan menerbitkan saham baru. Yang ketiga tanggung jawab terbatas, hanya pada jumlah yang diberikan saja. Yang keempat dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memiliki laba. Dan yang terakhir hak memperoleh bagian hasil kekayaan perusahaan jika mengalami kebangkrutan setelah perusahaan melunasi kewajibannya. Yang kedua, karakteristik saham preferen. Karakteristik saham preferen adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki berbagai tingkat yang dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. Yang kedua, tagihan terhadap aktiva dan pendapatan memiliki prioritas yang lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. Yang ketiga, dividen kumulatif bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa. Yang terakhir, konvertibilitas dapat ditukar menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada klasifikasi saham. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 53 Ayat 3, klasifikasi saham yaitu saham dengan hak atau tanpa suara. Selanjutnya, saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi atau anggota dewan komisaris. Selanjutnya, saham yang telah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain. Selanjutnya, saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non-kumulatif. Selanjutnya, saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima terlebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan secara kumulatif. Selanjutnya yaitu penilaian saham biasa. Penilaian saham adalah suatu mekanisme untuk merubah serangkaian variabel ekonomi atau variabel perusahaan yang diramalkan menjadi
perkiraan tentang harga saham, misalnya laba perusahaan dan dividen yang dibagikan. Maksudnya, suatu metode untuk mencari nilai-nilai saham yang menjadi ukuran dalam investasi suara berharga. Dalam pasar keuangan, penilaian saham adalah metode penghitungan nilai-nilai teoritis dari sebuah perusahaan dan saham mereka. Kegunaan utama dari metode ini adalah untuk memprediksi harga pasar di masa depan. Tujuan penilaian saham adalah untuk memberikan gambaran-gambaran yang pada manajemen atas estimasi nilai saham suatu perusahaan yang akan digunakan sebagai rujukan manajemen sebagai pertimbangan kebijakan atas saham perusahaan bank. Selanjutnya ada mekanisme penilaian saham. Untuk menganalisis saham dengan pendekatan tradisional ini digunakan dua analisis. Yang pertama yaitu analisis teknikal. Menurut Tendelilin, analisis teknikal adalah suatu teknik untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan pada data pasar historis seperti informasi harga dan volume. Yang kedua adalah analisis fundamental. Analisis fundamental mencoba memprediksi harga saham di masa yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang dan menerapkan hubungan variabel tersebut sehingga diperoleh tafsiran harga saham. Terdapat dua pendekatan fundamental yang umumnya digunakan dalam melakukan penilaian saham, yaitu pendekatan nilai sekarang dan pendekatan nilai laba atau price earning ratio atau PER. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu model valuasi saham. Valuasi saham adalah proses penilaian atas harga suatu saham perusahaan untuk mengetahui harga saham tersebut sesuai atau tidak dengan nilai intrinsiknya. Nilai suatu saham yang ditentukan dalam valuasi berbeda dengan harga saham. Harga saham merupakan nominal yang kita beli, sedangkan nilai intrinsik adalah nominal yang didapatkan jika perusahaan tersebut dijual. Model penilaian merupakan suatu mekanisme untuk merubah serangkaian variabel ekonomi atau variabel perusahaan yang diramalkan menjadi perkiraan tentang harga saham. Variabel ekonomi, misalnya laba, dividen, dan lain-lain. Yang selanjutnya, analisis cross-seksional. Analisis cross-seksional yaitu perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis yang bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri dan juga bermanfaat dalam kasus khusus seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Analisis cross-seksional. Dengan analisis ini, analisis membandingkan rasio-rasio perusahaan, company ratio, dengan rata-rata rasio perusahaan sejenis atau industri, rasio rata-rata atau rasio standar, untuk waktu yang sama. Analisis cross-seksional mempunyai manfaat untuk melihat prestasi dari sebuah perusahaan terhadap industri. Selain itu, cross-seksional juga bermanfaat untuk menganalisa kasus khusus untuk menentukan bonus manajemen dalam sebuah perusahaan. Dan presentasi materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.